Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching atau supervisi akademik. Dan saya sebagai pengamat atau observer yaitu Henry Hendrawan, dan sebagai coach yaitu Ibu Endang Purwaningsih, dan sebagai coachee yaitu Ibu Siti Aisyah. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya, baik Bu, sebelum kita melaksanakan coaching, Ibu sebagai coaching nanti, saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa informasi terkait dari kegiatan coaching ini. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan yang kedua, apakah Ibu atau bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching nanti? Dan yang ketiga, yaitu bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan coachnya ya. Dan jangan lupa Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, kita akan memulai kegiatan pasca observasinya dengan beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, baik Pak, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah pertama tentunya kehadiran penuh, desain ya Pak ya, kemudian mendengarkan secara aktif, dan tentunya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Ya. Dan bagaimana Bu, kompetensi mana yang secara khusus atau spesifik yang ingin diobservasi? Oh iya, untuk yang paling spesifik itu ada dua Pak. Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif gitu ya, bagaimana coach itu bercerita, dan yang keduanya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Oh iya. Dan yang ketiga nih Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Ya, tentunya harapannya sebagai coach itu saya berharap coach saya ini akan menemukan solusi ya, kemudian dari permasalahannya yang dia ceritakan, kemudian menemukan langkah-langkah yang bagaimana cara untuk mengatasi dari permasalahannya coach saya ini Pak. Oke, baik Bu, silahkan Ibu melakukan coaching nanti dengan coach Ibu. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching nanti berjalan dan menghasilkan sesuatu yang maksimal ya Bu ya. Baik Pak. Ya, terima kasih. Ya, mari Ibu. Informasinya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Aisyah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, Ibu Endang sudah tiba ya. Jadi pelaksanaan coaching supervisi akademik bisa kita laksanakan, dan saya sebagai observer akan mencatat dan juga mengamati kegiatan daripada proses coaching ini ya. Ya, dipersilakan kepada Ibu Endang dan Ibu Siti Aisyah. Ya, terima kasih Pak Henry. Ya. Baik, Bu Aisyah gimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Jadi seperti yang sudah kemarin saya lihat ya informasi dari Ibu mengirimkan informasi bahwa hari ini katanya ada yang mau diobrolkan, ada yang mau dipecahkan masalahnya nih. Kira-kira apa ya Bu ya? Iya Bu Endang, senang sekali nih Bu Endang kita bisa ketemu hari ini ya. Nah Bu Endang, saya kan punya kendala nih yang ingin didiskusikan dengan Bu Endang. Jadi minta waktunya kepada Bu Endang. Saya di sekolah nih Bu, kan menggunakan kurikulum Merdeka. Ketika proses pembelajaran itu, para pendidik nih kan mulai beradaptasi dengan kurikulum Merdeka. Nah, dengan semua persiapan, proses pelaksanaan, kemudian evaluasi dan refleksinya, salah satunya program unggulan adalah Kurmer, kurikulum Merdeka. Proses kegiatan belajar mengajar yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan segala atributnya, yaitu kesiapan siswa, kemudian minat belajar peserta didik, dan profil belajar. Nah, kemudian langkah awal saya membuat rencana pembelajaran. Nah, kira-kira seperti apa ya Bu ya? Ya, baik. Kalau dilihat dari kegiatan yang sudah Bu Siti lakukan, itu sudah luar biasa ya Bu ya. Dukungan-dukungan dari
rencana yang akan dilakukan untuk program pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana langkah dukungan proses yang akan ditindaklanjuti persiapan untuk pembelajaran di kelas? Iya Bu, ternyata setelah saya analisa dan hasil evaluasi dan refleksi saya, dengan memetakan kelompok dengan gaya belajar masing-masing siswa, jadi saya mengambil langkah memberikan tes kognitif, kemudian dengan tautan untuk menentukan gaya belajar masing-masing siswa dan mengelompokkannya sesuai Iya. dengan nilainya. Iya, itu. Terus kemudian yang sudah Ibu lakukan kan bagus Ibu ya, dari mulai tadi mempersiapkan tes kognitif dan non kognitif serta pengelompokan dari gaya belajarnya masing-masing. Kira-kira nanti langkah strategi apa yang akan Ibu lakukan setelah proses tadi? Setelah proses pemetaan sesuai dengan gaya belajar anak, siswa saya harapkan bisa berinteraksi Bu satu sama lain. Ya. Kemudian ada satu siswa yang tampaknya saya lihat berbeda Bu dari Iya. yang saya perhatikan, berbeda dan sering murung gitu Bu. Oh gitu, ya. Nah, tadi sudah pengecekan dengan pengelompokan gaya belajar ya Bu ya. Dan ternyata ada temuan salah satu siswa diantaranya tampak kurang berinteraksi dengan yang lain. Iya. Nah, apakah Ibu sudah melakukan proses pada pembelajarannya seperti apa terhadap siswa tersebut? Untuk siswa ini sebetulnya saya melihat anak ini punya kemampuan ya Bu ya. Tapi dalam proses pendampingan individu kepada siswa tersebut, saya melakukan posisi kontrol Bu, sehingga teman setelah saya mengetahui gaya belajarnya yang termasuk visual, saya berusaha untuk menggali potensi anak tersebut, kemudian saya berusaha untuk memberikan motivasi kepada siswa tersebut. Iya. Luar biasa nih Bu Siti ya langkah-langkahnya pada saat ada temuan di antara siswa yang memiliki interaksi dengan siswa yang kurang. Oh iya gitu. Bu, ada yang perlu saya tambahkan nih Bu. Iya. Tapi sepertinya anak ini pernah ditindaklanjuti oleh BK. Oh iya. Kemudian ternyata anak ini ditemukan awalnya dia bukan termasuk yang inklusi, tapi Iya. kemudian dia ternyata termasuk inklusi. Iya. Begitu Bu Endang. Oh baik. Wah bagus ini langkah-langkah yang sangat cepat ya dari Bu Aisyah. Ternyata dari deteksi dini sudah berkolaborasi ya. Bahwa pertama adalah posisi Ibu sebagai teman, kemudian tadi sudah kolaborasi dengan wali kelas, dan ternyata memang menghasilkan beberapa solusi ya terhadap anak tersebut. Nah, seandainya sekarang diibaratkan sebagai level ya Bu ya, level siswa yang Ibu lihat di kelas itu kira-kira pada level berapa kalau 1 sampai 10? Untuk level saya pikir idealnya ya Bu ya, untuk seorang anak ini sepertinya di angka 6 ya Bu ya. Karena pastinya siswa ini belum fokus dia untuk ke tujuannya, Iya. kemudian belum maksimal, dan harapan ke depannya dia bisa meningkatkan levelnya Bu ke level yang lebih tinggi. Ya bisa 8 atau 9 menurut saya, dengan menggunakan variasi mode pembelajaran yang ada. Ya, baik. Mudah-mudahan harapan Ibu ya akan berjalan dengan lancar dengan solusi-solusi yang sudah didapatkan. Nah, level untuk angka yang tadi disebutkan sama Ibu, itu adakah yang faktor pendukung lain untuk bagaimana cara menyampaikan materi sendiri pada siswa tersebut? Pada siswa tersebut untuk menyampaikan materi, saya menyampaikan dengan berbagai metode pembelajaran sebetulnya Bu, sudah saya coba gitu kan dengan berbagai metode pembelajaran. Seperti misalnya saya menggunakan beberapa aplikasi Quizzes, kemudian ada Workwall, PPT, dan lain sebagainya, pembelajaran metode yang menarik lah Bu yang saya bisa berikan, dan saya juga mencoba untuk memberikan kebebasan kepada siswa untuk bisa memilih tugas mereka, mereka inginnya seperti apa, minatnya seperti apa gitu Bu, melalui YouTube, dan saya juga mulai melakukan kegiatan mentoring. Ya, baik. Dari percakapan kita tadi ya Bu, udah 10-15 menit, ini ternyata saya juga mendapatkan wawasan dari Ibu bagaimana cara untuk
berhadapan dengan siswa karena memang ini program dari kurikulum Merdeka ya Bu ya, Iya, betul. dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Ibu apakah ada langkah untuk bagaimana caranya menjadi mentoring sendiri di kelas? Bagaimana caranya untuk bisa menjadi mentor? Kegiatan saya untuk menjadi mentoring, saya akan mencoba berkolaborasi ya Bu ya dengan semua guru untuk memberikan keterampilan kepada anak nantinya, keterampilan yang sesuai dengan kemampuan anak dengan mata pelajaran yang dia berikan gitu, Oh, yang iya. yang dia inginkan. Oh iya. Sepertinya saya Iya, baik. Ternyata betul ya strategi bahwa berkolaborasi itu memang penting dan Ibu nanti akan melakukan mulai minggu depan apa kapan Ibu? saya akan mencobanya pada saat pembelajaran saya di kelas Bu Endang Oh, minggu iya. depan. Iya, baik. Pada akhir sesi ini kita harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu ya Bu ya. Iya, betul. Diskusi kita ini alhamdulillah Ibu juga ternyata sudah mendapatkan solusi sendiri dari yang tadi sudah kendala Ibu sampaikan. Nah, Iya. terakhir Ibu, kira-kira harapan apa yang akan Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, alhamdulillah Bu Endang dengan adanya percakapan ini saya mendapatkan lebih wawasan saya ya Bu ya, lebih paham lah Bu bagaimana cara mengubah paradigma proses pembelajaran dan saya terbantu dengan mengantarkan murid kepada tujuannya untuk lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhannya di kelas. Kemudian dengan menggunakan metode bervariatif dapat menjadi mentor yang nantinya bermanfaat buat siswa. Ya, wah seru sekali ya Bu Siti Aiza. Jadi nanti saya sudah tidak sabar lagi nih menunggu bagaimana progres untuk cerita berikutnya karena Mudah-mudahan ya Bu iya Endang. gitu. Apalagi nih betul-betul kita berefleksi bagaimana cara berhadapan dengan siswa Ibu ya. Oke, Iya, saya Ibu. juga ucapkan terima kasih Iya. kepada Bu Endang sudah meluangkan waktunya. Saya jadi lebih semangat nih Bu Iya, dengan sama-sama, obrolan Bu ini, Aiza. berbincang-bincang kita hari ini. Iya. Baik, ya Ibu bagaimana? Udah plong ya hari ini Iya, ya? alhamdulillah Sudah. Bu. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu Endang waktunya. Sama-sama. Pak Hendy sama-sama ya. Terima Ya, terima kasih banyak. Pak Henry. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih Iya, Bu. sama-sama. Ya, baik Bu. Alhamdulillah ya, Ibu Ya. sudah melaksanakan coaching tadi, di mana Ibu sebagai coachnya Ibu Endang Purwaningsih dan coachingnya Ibu Siti Aisyah Betul, ya. betul. Dan saya sebagai observer di sini ya turut bersyukur ya tadi sudah dilaksanakan coachingnya berjalan dengan lancar. Namun sebelum kita tutup, saya akan melakukan pasca observasi, yaitu akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan coaching tadi. Ya. Yang pertama yaitu apa saja yang Ibu sudah lakukan dalam pelaksanaan coaching tadi, Bu? Iya, baik. Tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Pak. Oh, iya, Dimulai iya. dari menanyakan tujuan, identifikasi, Ya. kemudian rencana aksinya apa, dan tanggung jawab. Sehingga pada saat tadi coachingnya bercerita, saya sudah melihat ya menggali potensi dan permasalahan yang dia ungkapkan, ternyata dia bisa carikan solusinya. Oh iya, ya syukur alhamdulillah Bu. Ya. Oh iya Bu, menurut saya nih Bu ya sebagai observer, Ibu sudah mengerjakan dengan baik pelaksanaan coaching tadi dan sesuai dengan alur kita Bu, dan menggali potensi sehingga ya tadi seperti apa yang Ibu sampaikan, Kuci sudah menemukan solusinya, itu yang paling terpenting, betul. Dan menggali potensi daripada Kuci tadi. Dan pertanyaan kedua Bu, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Ibu di dalam pelaksanaan coaching yang sesuai dengan alur kita tadi Bu? Iya. Harapan saya untuk ke depan kegiatan coaching ini berlangsung lebih baik lagi dengan alur kita sendiri Pak. Ya, baik. Maka dengan apa yang Bu sudah jelaskan tadi, menurut saya sudah sangat baik dan sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching tadi dapat kita ambil pelajaran buat kita untuk pelaksanaan coaching yang akan kita lakukan ke depannya. Ya, baik, itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.